Kalau kamu menasehati aku dengan cara kamu mempertontonkan di depan khalayak orang, maka jangan kamu kira aku akan mengambil nasihatmu. Cara menasihati orang yang lebih pintar. Begini Ibu, kita harus memastikan bahwasanya apa yang menjadi materi nasihat kita itu harus betul-betul berdasarkan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Siapapun orang yang mencintai ilmu, maka dia tidak akan memperdulikan ilmu itu datang dari mana saja. Selama ilmu yang dia sampaikan itu benar, caranya dengan cara yang benar, metodenya metode yang menggambarkan kasih sayang. Imam Syafi'i saja orang pintar, tapi beliau tidak pernah menolak nasihat. Tapi ada bentuk nasihat yang ditolak sama Imam Syafi'i. Beliau berkata, kalau kamu menasihati aku dengan cara kamu mempertontonkan di depan khalayak orang, maka jangan kamu kira aku akan mengambil nasihatmu. Itu salah satu di antara hal yang disampaikan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak menolak nasihatnya, tapi beliau menolak metode ketika menyampaikan nasihat dengan cara yang buruk. Ada orang yang terkadang memberi nasihat itu terkadang memiliki sebuah niatan yang tersembunyi. Waliyadzubillah, kita tidak bisa menghakimi orang. Tapi yang jelas para ulama mengatakan bahwasanya ada orang yang terkadang memberi nasihat itu memiliki banyak niatan, multiragam di dalam hatinya. Yang tentunya antara dia dan Allah yang tahu. Makanya Masya Allah, seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau pernah difitnah. Orang yang memberi fitnah kepada beliau juga mengatakan ini nasihat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Orangnya begini. Sa'ad bin Abi Waqqas lalu berdoa, ya Allah, kalau orang ini menyampaikan itu semuanya hanya untuk mendapatkan pujian di antara manusia, maka berikanlah kepadanya 3 perkara. 1, panjangkan umurnya di dalam kemiskinan. Yang kedua, ya miskinkan terus, ya, panjangkan umurnya. Yang kedua, miskinkan terus. Yang ketiga, maka berikanlah hukuman kepadanya dengan fitnah sebelum dia mati. Maka ternyata orang yang pernah mengatakan fulan Sa'ad bin Abi Waqqas itu begini dan begitu, ya, maka pada saat itu kita melihat kenyataan yang terjadi. Orang yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas, walaupun dia juga mengatakan ini perkataan masukan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi ternyata Allah memberikan kepada orang itu Qatadah namanya. Memberikan kepada orang itu apa? Memberikan kepada orang itu kemiskinan, panjang umurnya, dan ternyata suka nyolek-nyolek perempuan di depan pasar. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Ini karena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang diistijabah oleh Allah untukku. Berarti memang bahwasanya dari gambaran kisah nyata Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Qatadah, kita mengetahui ada orang yang terkadang memberi nasihat itu mencari popularitas atau mencari sesuatu yang dia sembunyikan di dalam hatinya, di mana Allah yang tahu. Makanya hati-hati betul. Kita tidak bisa menghakimi dan tidak bisa memutuskan itu. Kita yang tahu enggak? Kita enggak pernah tahu hati orang. Tapi ada orang yang terkadang memiliki niat-niat tersembunyi ketika dia memberi nasihat. Allah tidak tidur. Dan Allah menyoroti setiap hati manusia tanpa terkecuali. Wallahu a'lam bishawab. You feel it in your heart. His love for you is unconditional. You knew it from the start. He's the one. This feeling is incredible. Oh yeah, yeah. Here's one thing I want you to know. Turn around, you just have to go. Don't give up, knowing you will grow. Life's a test and he will show you.
is light after dawn. Hey, yeah. That there is light after dawn. Hey, yeah. Light after dark, la la, light after dawn. 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 Light after dawn. He will always make a way for you. Life is unpredictable. He will show you all the signs to follow. He is the most merciful. Oh yeah, yeah. Here's one thing I want you to know. Turn around, you just have to go. Don't give up, knowing you will grow. Life's a test and he will show you that there is light after dawn. Hey, yeah. That there is light after dawn. I've been holding for so long, scared I might slip away. Sometimes I just feel so lost, but I know that I'll find my way.